Yo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptop. Channel Rangga Laptop ya, harus mau channel saya lagi gitu. Oke bro cuy, jadi hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 April jam 14.49 sore. Dan hari ini aku mau mudik, persiapan untuk hari raya Idul Fitri karena sudah mau mendekati ya kan. Nah sambil nunggu berangkat aku mau bikin video dulu buat stok hari raya ya kan. Jadi nanti aku lebarannya itu di luar kota bro, jadi nggak di Kediri ya. Oke, untuk hari ini aku pengen bahas suatu part modif yang ada di Sonic 150 seperti yang kamu tahu di judul dan di thumbnail, yaitu aku mau sharing seputar spion bar N ya. Jadi kalau kamu nanya ke aku, bang spion apa yang paling kece buat Sonic 150 di tahun 2022 ini, untuk saat ini aku bisa jawab adalah spion bar N bro. Kenapa? Karena spion bar N itu spion yang anti mainstream sih ya kalau menurutku, dan jarang juga sih motor ayam jago tapi pakainya spion bar N. Biasanya sih pakai spion Rizoma Circuit atau enggak spion Tomok, atau bisa juga nggak pakai spion ya. Karena ini motornya tak pakai harian, jadi aku tetap pasang spion. Cuma karena di sini aku pengennya yang modif simpel yang keren gitu, aku pakainya spion bar N. Alasannya apa bang kok pakai spion bar N? Ya karena itu tadi, spion bar N itu spion yang anti mainstream ya. Selain itu spion bar N memberikan kesan yang padat gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini tuh stangnya jadi lebih padat. Terus ukurannya kecil juga, jadi kalau pakai spion bar N itu rasanya kayak nggak pakai spion bro. Oke bro, kita lanjut karena ini habis hujan dan ini ada temenku. Nah ini habis ujian tadi dan udah selesai sekarang. Tuh kalau dilihat dari sini kan lebih clean aja gitu ya. Dan ini spion bar N yang aku pakai mereknya MHR ya. Bentuknya bulat dan ini bahannya tebal juga, kokoh. Ini spionnya sebenarnya bukan punya aku sih. Ini tuh tukeran ya, tukeran sama saudaraku. Jadi waktu itu aku pernah pasang spion bar N yang lancip itu ya. Itu murah, itu harganya 80 ribuan. Kalau ini mungkin sekitar 120 ribuan deh kalau nggak salah. Jadi itu keren ya ini. Jadi saudaraku pakai yang lincip, aku pakai yang bulat. Dan ternyata kalau yang pakai yang bulat ini bagus juga ya. Lebih simpel gitu. Warnanya hitam, kacanya ini kayak gini, clear biasa, nggak pakai kaca yang biru-biru itu. Kan ada ya kaca yang biru itu. Ini kacanya bening, terus dia itu cembung ya, jadi nge-white gitu, bisa melihat ke segala arah, anjas. Terus di sini ada bautnya, jadi mekanismenya itu ini dipasang ya, masukin ke dalam stang. Nah, dan ada bautnya di situ, baut kunci L ya. Sini ada baut kunci L, terus ada danganannya di sini, ada cagaknya, ini pakai kunci L juga. Terus di sini juga bisa di-adjust lagi. Di sini bisa di-adjust lagi pakai baut kunci L. Terus di sini juga bisa. Nah, ini ada kayak ball headnya. Jadi kayak sendi peluru gitu ya. Tuh. Kalau aku sih tak paten, bro. Jadi ini tak kencengin banget. Jadi aku cuma main yang ini aja, dari spionnya aja. Jadi diongkak-ongkak, ditolak-tolekan tuh terserah ya. Bang, untuk spion bar N ini kelihatan gak sih kalau buat lihat ke belakang? Ya kelihatan bro. Cuma yang namanya spion aftermarket ya, pasti lebih kecil daripada spion yang bawaannya. Jadi kalau ngelihat ke belakang itu agak sedikit ngelirik ya. Ngelirik ke belakang gitu, agak sedikit membutuhkan pergerakan mata yang lebih jeli, anjas. Terus karena ini spionnya tak posisikan ke bawah, jadi kalau pas nyetir gitu ya, ini tangan harus geser dikit kalau pengen ngelihat ke belakang tuh, jadi agak repot sih sebenarnya. Tapi kalau kamu pengen lebih fungsional lagi, ini kamu bisa ubah ke atas, bisa pindahkan ke atas gini. Nah bisa ditaruh atas gini, tapi minusnya itu nggak sporty ya, nggak keren. Kalau gini kan lebih keren, lebih ngabers gitu ya. Itu tinggal seleramu aja sih bro, mau diarahkan kemana, ke bawah atau ke atas. Ini ke bawah tapi cuma nggak ke bawah banget gitu ya. Ini agak aku kesampingin dikit, jadi tampilannya lebih lebar gitu ya stangnya. Kayak gini.
Yes, jadi gitu ya. Nah, jangan khawatir. Jadi kalau spionnya ini diarahin ke atas pasti kelihatan kok. Apalagi kalau kacanya yang white gini ya, yang cembung, itu pasti kelihatan. Spion bar N itu ditilang apa enggak bang? Kalau aku sih waktu itu pernah kena razia. Kena razia polisi dan untungnya nggak ditilang, aku langsung disuruh jalan aja. Jadi aman bro. Soalnya polisi ini wes apa lambe aku anjas. Itu aku nggak nyangka sih. Aku kan pernah bikin videonya ya. Kalau belum silahkan cek di pojokan kanan atas ini. Dan itu aku nggak tahu itu memang kebetulan atau gimana ya. Yang pasti waktu itu aku pakai spion bar N dan aman-aman aja. Knalpot juga standar. Jadi knalpotnya juga standar jadi aman. Itu sih spion bar N ya. Merek MHR. Udah aku di situ. Halo. Terus kita bahas dari kelebihan dan kekurangan pakai spion bar N ini apa. Untuk kelebihannya yang pasti spion bar N ini anti mainstream dan membuat tampilan stang motor itu seolah-olah tidak menggunakan spion. Nah, kelebihan yang kedua, spion bar N itu harganya bervariasi. Jadi kamu bisa pilih harga yang murah atau yang mahal menyesuaikan budget kamu ya. Terus kekurangannya kalau pakai spion bar N itu apa? Untuk yang pertama, kekurangannya itu membuat stang menjadi lebih lebar ya. Ini kan jadi lebih lebar ya, sehingga agak susah kalau kamu harus filtering di kemacetan, itu harus lebih memperhitungkan lagi. Atau kalau kamu misalnya parkirin motor itu harus lebih menyesuaikan lagi. Ini kalau lebih lebar ini kan bisa diarahkan ke dalam ya. Tapi kalau diarahkan ke dalam ini nggak kelihatan bro, ketutupan sama tangan. Jadi memang tak arahin kayak gini supaya lebih kelihatan. Itu yang pertama, membuat stang menjadi lebih lebar. Terus kemudian kekurangan yang kedua, karena membuat stang menjadi lebih lebar, kamu harus memperhitungkan lagi ketika kamu filtering di kemacetan. Nah, supaya spionnya nggak kesenggol sama orang lain ya. Terus kekurangan yang ketiga, kalau kamu takut spion bar N ini lecet atau gimana, jadi motormu itu tidak bisa diparkir sembarangan ya kan. Tuh, jadi kalau kamu parkir di tempat parkir yang sempit tuh ya, dan kamu lagi pakai spion bar N itu rasanya kayak khawatir aja gitu loh, kalau misalkan spionnya lecet atau gimana ya kan. Jadi lebih baik motornya diparkir di tempat yang luas, tempat yang sepi. Terus kekurangan yang keempat, bikin deg-degan kalau ketemu polisi. Nah, spion bar N ini masih menjadi perdebatan, ditilang apa enggak ya. Itu sih tergantung sama polisinya ya. Kalau memperbolehkan pakai spion bar N ya dipersilakan, tapi kalau polisinya ruwet ya mungkin bisa-bisa ditilang kamu. Waktu itu sih kebetulan aku nggak ditilang dan disuruh jalan lagi. Jadi itu sih bro, review singkat atau sharing-sharing singkat tentang spion bar N ini. Dan spion bar N ini aku pakai udah cukup lama ya, sekitar 5 bulanan. Itu udah lama banget sih. Dan spion juga merupakan salah satu part modif yang aku banyak gonta-ganti. Aku udah pakai berbagai macam spion ya, dari spion standar bawaannya itu pernah ya, pasti pernah lah, spion tomok, terus spion lipat, dan ini spion bar N ini yang terakhir. Dan aku masih belum ganti sama spion yang lain ya, karena ini keren banget sih. Tuh, udah 5 bulan, udah hampir 5 bulanan pakai spion bar N ya. Sekian review singkat kali ini dari spion bar N. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan ini mau hujan lagi nih sepertinya. Aduh, semoga nggak hujan ya. Karena hujan terus bolok rasa mulai gitu. Jadi sampai segitu aja videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau pasang spion bar N. Dan nggak usah khawatir, spion bar N ini tetap keren kok kalau dipasang di Sonic 150. Stangnya stang jepit, spionnya bar N. Jadi kayak cafe racer banget gitu ya. Keren. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Orang Galep Time. Semoga channel Orang Galep Time bisa semakin maju kalau berkembang terus, kapan majunya ya kan. Terima kasih buat kamu yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia yang tidak luput dari dosa. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga bisa menjadikan kita seseorang yang lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa bertemu bulan Ramadan tahun depan. Mas, minal aidin mas. Minal aidin wal faidin. Oke. Dan selamat lebaran juga buat teman-teman semuanya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf kalau selama ini aku ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan.
Semoga aku bisa menjadi YouTuber yang lebih baik lagi. Anjay. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah, kita ketemu lagi setelah lebaran ya. Dadah. Anjay.